Hype benar-benar menghancurkan grup. Collab kok sama plastik, dikira bakal pada banyak yang suka. Jadi desainnya itu adalah bendera matahari terbit. Grup global Blackpink juga akan comeback setelah musim panas ini. Tes. Oke, let's start. Annyeonghaseyo Chengdul. Annyeonghaseyo Chengdul. Yusro Kim Nida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk bro, subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih guys buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang K-netizen yang telah mengungkapkan keprihatinan mereka atas grup seperti Gfriend dan juga NU'EST yang bubar tidak lama setelah Hype Entertainment mengakuisisi agensi mereka yaitu Pledis dan juga Search Music. Nah, netizen menyatakan keprihatinan mereka atas grup seperti Gfriend dan juga NU'EST yang bubar tak lama setelah Hype Labels mengakuisisi label mereka. Pada tanggal 28 Februari waktu Korea Selatan, seorang netizen turun ke komunitas online dan juga membuat postingan berjudul Hype benar-benar menghancurkan grup. Di sini netizen menuliskan, setelah Hype mengakuisisi label Gfriend, mereka bubar. Setelah Hype mengakuisisi label NU'EST, mereka bubar. Anggota Promise Nine melakukan promosi, tetapi sangat beresiko. Ketika Hype tidak memiliki cukup uang untuk grup di agensi mereka memperoleh grup dan juga menggunakannya. Tetapi ketika grup kehabisan popularitas dan juga setelah Hype mendapat TXT dan ENHYPEN, mereka secara otomatis menoleh pada mereka. Ini terjadi setelah NU'EST baru-baru ini mengumpulkan keputusan mereka untuk bubar bulan depan, mengejutkan banyak fans. Beberapa netizen juga menyalahkan Hype Labels karena mengelola grup yang diakuisisi dengan buruk, yang menyebabkan pembubaran mereka. Dan juga berikut adalah komentar-komentar dari netizen, langsung aja kita lihat bersama-sama. Bukankah Hype memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi pada Gfriend? Hati-hati ya Seventeen, memang benar NU'EST dan Gfriend menjadi lebih buruk setelah diakuisisi oleh Hype. Tidak ada perbaikan. Gfriend adalah kasus yang paling disayangkan. Mereka seharusnya melakukannya dengan baik sendiri. Mengapa mereka harus menyentuh label lain? Aku benci ini. Sejujurnya fakta bahwa sudah ada dua grup yang berakhir seperti ini, kamu tidak bisa mengatakan Hype tidak punya pengaruh sama sekali. Dan juga di sisi lain ada juga dari netizen yang berpendapat bahwa sebenarnya kita itu tidak punya hak untuk memberikan kritikan terhadap Hype Labels terhadap masalah yang satu ini. Adapun untuk komentar-komentar dari K-netizen adalah seperti yang berikut ini. Itu benar untuk menyingkirkan kelompok yang tidak menghasilkan uang. Dalam perspektif perusahaan, lol, mereka bukan organisasi amal. Mengapa pembubaran NU'EST adalah kesalahan dari Hype? Kontrak mereka berakhir dan juga hanya 2 member yang memutuskan untuk tetap tinggal. Jika agensi bersalah, kedua anggota tidak akan bertahan seperti dalam kasus Gfriend. Bener sih, untuk Gfriend sendiri itu kan semua member keluar ya dari Search Music. Sedangkan untuk NU'EST itu ada 2 member yang bertahan yakni Baekho dan juga Minhyun. Sedangkan 3 membernya JR, Aaron dan juga Ren itu meninggalkan agensi tersebut. Gitu guys. Menurut aku logika yang satu ini dapat juga dipercaya. Apakah kalian sependapat dengan K-netizen yang tadi? Langsung aja komen di kolom komentar. Jelas mereka hanya mendorong satu member dari NU'EST. Jadi ini hasilnya. Oh ya, apakah seperti itu? Jujur aku nggak ngikutin sih tentang hal yang satu itu. Jadi aku nggak bisa komentar lebih lanjut tentang hal yang satu ini. And the last, jika sudah 10 tahun sejak mereka debut, maka mungkin ada member yang ingin berakting. Ada juga yang pengen melakukan solo dan juga punya mimpi yang berbeda. Agak masuk akal juga sih. Karena kebanyakan biasanya kalau ada grup yang sudah berumur lama gitu ya kan, ya kemungkinan ada member yang punya mimpi yang berbeda. Oke, untuk pendapat yang satu ini juga boleh sih. Menurut aku ya agak masuk akal lah. Dan sampai kapan pendapat kalian tentang hal yang satu ini di kolom komentar. Tapi cinggu apapun pendapat kalian, tolong bedakan mana Hype, mana Big Hit, mana Bang Sihyuk. Oke, bedakan ya, yang 3 itu menurut aku berbeda banget. Nah, Hype ini itu kayak induknya. Jadi di induk ini dia itu kayak ngelola sublabel-sublabelnya kayak Pledis, Search Music. Habis itu ada juga Believe, lalu ada juga Big Hit Music. Nah, Big Hit Music ini adalah agensinya BTS sama TXT, yang mana mereka itu bukan yang jadi induk. Big Hit ini bukan jadi induk, tapi yang jadi induknya adalah Hype. Ini beda banget. Apalagi kalau ada yang sampai nyangkut pautin sama Bang Sihyuk, itu menurut aku emang kayak udah keluar batas sih. Karena untuk Bang Sihyuk sendiri dia tuh nggak punya tanggung jawab atas hal tersebut. Karena untuk CEO dari Hype Label sendiri itu beda guys. Dan untuk Bang Sihyuk setahu aku ya, dia bahkan kayak ngundurin diri deh kayaknya.
dari jabatan sebagai CEO Big Hit. Ya nggak sih? Ntar kalau aku salah komen di kolom komentar ya, jangan hujat ya. Soalnya nih Cinggu, seperti yang aku baca-baca, Bang CEO katanya emang udah ngundurin diri gitu, dan dia itu juga mau fokus untuk memproduce musik. Tapi jujur agak sedih juga sih melihat pembubaran dari NU'EST sama Gpren. Apalagi Gpren, kita juga sangat miris melihat pembubaran mereka, dan hingga sekarang pembubaran dari Gpren itu masih menjadi tanda tanya yang besar di industri musik K-pop. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan melihat bagaimana reaksi dari pemain FF setelah melihat BTS berkolaborasi dengan Garena Free Fire. Nah, sekedar untuk informasi saja, mungkin banyak yang belum tahu ya, BTS itu dikabarkan akan berkolaborasi bersama dengan Garena Free Fire. Dan untuk hal itu juga sudah dijelaskan secara langsung atau diumumkan secara langsung oleh Free Fire-nya sendiri melalui akun sosial media mereka. Adapun untuk Garena Free Fire, dalam sosial medianya mengatakan, "Hai Survivors, kami sangat senang mengumumkan kolaborasi global kami dengan ikon pop abad ke-21 BTS. Kolaborasi ini melibatkan salah satu artis musik dengan streaming terbanyak di dunia yang bergabung dengan dunia Free Fire dalam event yang belum pernah ada sebelumnya di bulan Maret nanti. BTS juga telah berhasil menjadi salah satu grup yang paling disukai yang telah memenangkan hati dan juga ratusan juta orang di seluruh dunia. Penggemar dan juga pemain Free Fire dapat menantikan serangkaian acara dan juga aktivitas kolaborasi di minggu-minggu berikutnya, baik di dalam maupun di luar game." Hadirnya kolaborasi terbaru dari FF dan juga BTS ini juga berpotensi bertambahnya pemain baru. Tidak menutup kemungkinan para fans BTS akan menjajal game Battle Royale yang satu ini demi bertemu dengan idol mereka. Dan berbicara tentang kolaborasi, Garena juga telah mempersiapkan kolaborasi menariknya dengan salah satu franchise video game Assassin's Creed. Dalam kolaborasi terbarunya ini, pemain FF dapat menikmati konten bertema Assassin's Creed. Bahkan pemain juga dapat melompat dari bangunan yang tinggi layaknya di dalam game Assassin's Creed. Intinya terus tunggu dan juga pantau informasi dari Garena Free Fire dan juga kolaborasinya bersama dengan BTS. Soalnya kalau kalian gak pantau, takutnya sih kalian tuh akan melewatkan something. Nanti kan nyesel, ya nggak sih? Dan Cinggu, seperti yang kita tahu bahwa Garena Free Fire atau Free Fire ini merupakan salah satu game yang banyak sekali dimainkan gitu ya kan. Bahkan nih Cinggu, menurut informasi yang aku dapetin ya, di tahun 2021 saja per Julinya nih, Free Fire itu sudah diunduh lebih dari 1 miliar. Ini juga membuktikan bahwa ya, Free Fire ini memang menjadi salah satu game yang banyak sekali dimainkan gitu. Tapi Cinggu, kita itu pasti tahu ya, dan gak bisa nutup mata juga bahwa memang banyak haters dari BTS yang mana mereka juga pemain FF seperti itu. Dan hal itu dapat kita lihat di berbagai media sosial kayak TikTok gitu ya kan. Banyak yang kayak ya begitulah. Bahkan ada hashtag yang pakai nama BTS dan juga ditambahin nama binatang seperti itu. Dan itu juga sudah ditonton atau pemutaran untuk hashtag tersebut itu banyak banget loh. Dan Cinggu, berikut adalah reaksi-reaksi mereka setelah melihat dan juga mengetahui bahwa Garena Free Fire itu berkolaborasi bersama dengan BTS. Jangan collab-collab terus ngapa Min? Perbaikin di gameplaynya aja dulu, dari bug tombol tembak yang udah ditekan dan di scroll tapi peluru nggak keluar. Itu aja dulu supaya Free Fire rame lagi. Bener sih, untuk Free Fire ini juga katanya sudah kerap kali berkolaborasi bersama dengan seniman-seniman dan juga artis top. Ya tapi di sini para pemain dari FF itu pengen mereka itu memperbaiki hal-hal tersebut. Menurut aku setuju sih, setuju. Karena kalau sebagai pemain, jika melihat ada hal seperti itu tentu kita juga kayak nggak nyaman, ya nggak? Ini juga yang ngebuat banyak orang meninggalkan game tersebut. Kalau rambut mending, kalau karakter jangan. Maksudnya apa nih? Kalau rambut mending, kalau karakter jangan. Mending Hello Kitty. Oh ya, mending Hello Kitty, bener nggak nih? Oke. Next, walau gue cowok seneng banget dah collab sama BTS. Nah mantul nih. Collab kok sama plastik, canda plastik. Oke. Main FF demi Ayang Taehyung. Wuhuhuhui. Apakah kalian juga kayak gitu? Main FF demi Ayang Taehyung dan juga ayang-ayang yang lain? Entar komen di kolom komentar. Next, harga yang ngeluarin 10M buat collab sama BTS bestie. Kita itu cuma menikmati gamenya saja dan top up kalau ada duit aja. Mending collab sama Assassin Indo deh, yaitu Eko Uwais. Ah ngapa BTS sih? Jangan dong, mending sama artis Indo aja nih, biar artis Indonya lebih laku. Ngapain sama yang udah punya game sendiri sih? Oh iya ya, BTS juga punya game sendiri ya. Oh I see. Kalau untuk yang satu ini juga menjadi pro kontra sih di kalangan netizen. Aku rasa untuk netizen Indonesia itu juga banyak yang memikirkan gitu. Kenapa sih untuk brand-brand, terutama brand yang dari Indonesia, itu kebanyakan menggait artis K-pop seperti itu. Kenapa sih mereka ini nggak menggait artis Indonesia saja kayak gitu? Dan untuk kalian, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, dikira bakal pada banyak yang suka. Kalau cewek iya ya, player FF kebanyakan cowok bocil lagi. Malah jadi bahan bulian yang ada. Nanti males deh main FF-nya.
Nah cinggu itulah komentar-komentar dari netizen melihat hal yang satu ini. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Tapi cinggu, menurut aku secara pribadi ya, untuk Free Fire ini pengen mengembangkan sayap mereka gitu ya. Jadi mereka itu pengen para penggemar dari BTS juga tahu gitu tentang game Free Fire gitu. Apalagi untuk BTS sendiri seperti yang ketahui, popularitas mereka kan besar banget ya. Kita nggak usah sebutin bukti-buktinya kayak gimana. Buktinya sudah di depan nyata tanpa ada data-data. BTS itu memang sudah terlihat sebagai salah satu grup yang benar-benar gede banget dan juga punya pengaruh yang luas. Jangankan BTS, setiap membernya nih kayak Jungkook, kayak Taehyung, apapun yang mereka tulis di sosial media, entah itu kecap, entah itu saus, entar langsung sold out. Itu adalah kekuatan dari member-member BTS dan juga BTS-nya. Jadi dengan kekuatan BTS yang besar, tentu ini juga menjadi salah satu hal yang sangat diidam-idamkan gitu guys oleh para brand ambassador, terutama untuk yang Free Fire. Apalagi untuk perusahaan kan punya target ya. Target mereka mungkin pengen menggait para penggemar BTS, yang mana penggemar BTS juga kebanyakan adalah para perempuan seperti itu. Ada juga cowok, banyak kok penggemar BTS yang cowok gitu ya kan, tapi banyak juga yang cewek. Nah untuk FF yang mungkin tadi pada awalnya kebanyakan dimainkan oleh cowok gitu ya kan, dengan adanya BTS nanti banyak juga nih cewek-cewek yang akan main FF, dan ini juga dapat mempengaruhi perkembangan dari game tersebut. Itu adalah opini aku secara pribadi, dan menurut aku nggak ada yang salah kalau Free Fire itu ngajakin BTS untuk collab. Menurut aku ini adalah salah satu tindakan yang tepat untuk mereka untuk memperluas jangkauan dan juga target mereka. Dan well, how about your opinion? Langsung aja komen di kolom komentar. By the way, berapa kali aku bilang komen di kolom komentar ya? Banyak banget ya. Oke, kalian terganggu nggak? I think no ya. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang netizen yang gerah setelah melihat iklan ulang tahun klub dari fans China untuk Miyawaki Sakura itu menggunakan desain bendera matahari terbit pada hari kemerdekaan Korea Selatan. Waduh, kok makin parah ini ya? Makin parah nih guys. Beberapa hari yang lalu, netizen yang menggunakan transportasi umum melihat iklan ulang tahun yang didedikasikan untuk Miyawaki Sakura, yang mana ulang tahun dari Miyawaki Sakura itu jatuh pada tanggal 19 Maret. Iklan tersebut itu dipasang oleh klub fans Tiongkok dan akan ditayangkan mulai tanggal 28 Februari hingga tanggal 31 Maret di stasiun Samsung, sebuah kereta bawah tanah yang sibuk, yang mana ini juga berada di stasiun dekat landmark seperti COEX Mall. Yang langsung menarik perhatian pengunjung di sini adalah bagaimana desainnya nih cinggu. Jadi desainnya itu adalah bendera matahari terbit yang digunakan di salah satu panel iklan. Seperti yang kalian tahu ya, simbol matahari terbit dianggap sebagai simbol yang sangat ofensif di Korea Selatan karena sejarah penjajahan paksa negeri itu oleh Jepang. Selain itu, banyak orang juga melihat iklan ini pada tanggal 1 Maret yang merupakan hari libur bersejarah di Korea Selatan atau Hari Gerakan Kemerdekaan Korea, memperingati gerakan 1 Maret 1919 ketika demonstrasi muncul di seluruh negeri menentang kekuasaan Kekaisaran Jepang. Oke cinggu, dari hal ini dapat kita simpulkan ini tuh emang masalah yang sensitif banget, dan aku juga cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh netizen Cina. Karena apa? Ini impactnya bukan hanya mereka doang loh, tapi ini juga impactnya ke Sakura, ngerti nggak? Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari netizen yang lain. Let's visit together. Aku akan melaporkan ini sekarang. Semuanya tolong laporkan ini ke stasiun kereta bawah tanah segera. Aku tidak percaya ini. Hari ini tanggal 1 Maret. Saya marah dengan desainnya, tetapi saya juga sangat marah karena orang Korea yang bekerja dengan permintaan iklan juga membiarkan ini meluncur tanpa menaikkan bendera apapun. Bener sih, gimana nih penyedia iklannya gitu ya kan? Masa mereka itu nggak tahu gitu tentang simbol bendera matahari terbit bagi orang Korea gitu? Langsung diizinkan dong. Itu yang aku herankan juga sih. Emang seberapa banyak sih dibayar sama fansnya? Kayaknya emang banyak banget sih. Apalagi untuk fans Tiongkok, uang mereka kan gede-gede guys. Bahkan jika hari ini bukan 1 Maret, ini tidak akan pernah bebek saja. Bener sih. Ini tuh emang salah satu simbol yang emang benar-benar sensitif sama netizen Korea, dan aku juga paham kenapa mereka marah dengan hal tersebut. Siapapun yang menemukan ini itu pasti telah meninggalkan otaknya di tempat lain. Ini konyol. Karyawan Korea yang membiarkan ini dipasang, mereka pasti tidak punya hati nurani. And the last komentar, aku jijik baru saja mengajukan laporan. Sensitif banget sih untuk hal yang satu ini guys, dan aku harap kalian juga tidak ikut campur tentang hal yang satu ini. But anyway, kalau aku jadi netizen Korea juga tentu pasti marah. Dan cinggu, untuk berita terakhir ini ada kabar yang baik dari Blackpink. Jadi untuk peneliti investasi itu mengatakan bahwa Blackpink akan kembali setelah musim panas.
Harga saham dari YG Entertainment diperkirakan akan naik. Ini karena diharapkan semua artis di bawah agensi akan melanjutkan aktivitas mereka dan mencapai hasil yang baik. Nah, pada tanggal 28, peneliti investasi Shinhan, Chi In-hee baru saja mengusulkan harga target 89.000 Korea won atau 74 USD untuk YG Entertainment dan opini investasi beli. Nah, pada tanggal 25, hari perdagangan sebelumnya, harga saham YG Entertainment itu ditutup pada 64.800 Korea won. Peneliti Ji meramalkan, YG Entertainment akan terus mencapai pertumbuhan pendapatan yang tinggi dengan operasi penuh dari semua bintangnya. Big Bang juga akan melakukan aktivitasnya dan masih dievaluasi sebagai grup unggulan yang signifikan dalam hal kontribusi YG Entertainment terhadap penjualan. Peneliti Ji juga menjelaskan, kami menantikan kegiatan yang berpusat di Jepang yang memberikan pengaruh terbesar dibandingkan dengan Korea. Selain itu, peneliti mengatakan grup global Blackpink juga akan comeback setelah musim panas ini. Blackpink awalnya dijadwalkan untuk melakukan comeback pada kuartal keempat tahun lalu, tetapi comeback mereka ditunda hingga girl group tersebut dapat melakukan tur global. Tidak hanya Big Bang dan juga Blackpink yang melakukan comeback. Boy group beranggotakan 6 orang, yaitu iKON juga akan memulai aktivitas mereka pada kuartal kedua tahun ini. Boy group Treasure juga akan mengadakan pertunjukan hybrid yang menggabungkan offline dan juga online mulai April dan bersiap untuk comeback lagi di paruh kedua tahun ini nih Cinggu. Wow, bahagia banget ya. YG Entertainment juga punya rencana untuk memperkenalkan girl group baru di tahun ini juga. YG Entertainment itu diharapkan menghasilkan pendapatan sebesar 491,5 miliar Korea won atau senilai 408 juta US dollar dan laba operasional sebesar 70,7 miliar Korea won atau senilai dengan 58,8 juta US dollar secara konsolidasi pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun 2021, penjualan meningkat sebesar 38,2% dan laba operasional sebesar 39,9% untuk masing-masing. Wah debak ya, tahun ini emang bakalan jadi tahunnya YG Entertainment. Kenapa aku dapat menyebutkan tahun ini tahunnya YG? Seperti yang sudah kita jelaskan, Big Bang comeback, Blackpink juga comeback, ada girl group barunya juga. Habis itu ada iKON juga yang akan melakukan comeback, dan juga Treasure yang akan comeback lagi dan melakukan pertunjukan hybrid. Tentu ini akan menjadi tahunnya YG Entertainment. Setelah kemarin itu kayak vakum gitu ya kan, nyiapin planning dulu. Baru di tahun 2021 mereka akan habis-habisan hajar-hajaran di tahun 2022 ini. Dan kalau untuk kemarin emang mereka itu turun banget penjualan mereka, emang kita akuin hal tersebut. But anyway, di tahun 2022 ini siapin aja uang kalian. Para YG stan bersiap-siap untuk menghabiskan dompet kalian ya kan. Udah siap mental, udah siap uang juga. Kalau udah siap ya tinggal tunggu saja. Oke, tetap sabar aja. Ntar kalian tuh akan dikasih surprise yang benar-benar wow oleh YG Entertainment. Dan dengar-dengar Jisoo juga akan melakukan solo ya. Wah, Jinja dan Nomu Hembokeso. Karena aku juga adalah salah satu penggemar dari Jisoo dan juga sangat menantikan bagaimana debut solo dari Jisoo. Dan aku juga penasaran untuk Jisoo sendiri ini konsepnya ntar kayak gimana nih? Apakah lagu ballad, lagu dance? Gak mungkin dong lagu rap ya kan? Tapi siapa tahu nih. Nah Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time di video berikutnya. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.